Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Altera Khalif. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang hidrolisis. Jadi hidrolisis kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Hidrolisis adalah reaksi antara ion garam plus atau min dengan air sehingga menghasilkan larutan yang bersifat asam, basa ataupun netral. Kemudian jenis-jenis garam hidrolisis. Yang pertama yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat. Ciri-cirinya yaitu sifat larutannya itu bersifat netral, pH-nya sama dengan 7, kemudian tidak terhidrolisis. Contohnya yaitu pada garam NaCl, BaCl, dan juga CaSO4. Baik, yang kedua yaitu garam dari asam kuat dan juga basa lemak. Kemudian ciri-cirinya yaitu terhidrolisis sebagian, sifat larutannya yaitu bersifat asam sehingga pH yang dihasilkan yaitu kurang dari 7. Contohnya yaitu NH4Cl ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H+ ditambah Cl-. Kemudian rumus yang kita gunakan yaitu rumus H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi, yang dimana Kw ini ketetapannya yaitu 10 pangkat min 14, Kb ini yaitu tetapan ionisasi dari basa, dan ini yaitu konsentrasi dari garam. Kemudian jika kita mencari KH, kita dapat menggunakan rumus KH sama dengan Kw per Kb. Baik, yang ketiga yaitu garam dari asam lemah dan juga basa kuat. Ciri-cirinya yaitu terhidrolisis sebagian, sifat larutannya itu bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Kemudian contohnya yaitu dari garam CH3COO Na ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Kemudian rumus yang kita gunakan yaitu OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi. Untuk mencari KH kita menggunakan rumus Kw per Ka. Baik, yang keempat yaitu garam dari asam lemak dan juga basa lemak. Adapun ciri-cirinya yaitu hidrolisisnya bersifat sempurna atau hidrolisis total. Kemudian ciri-cirinya yaitu jika Ka lebih besar dari Kb maka larutannya bersifat asam. Adapun kemudian jika Ka kurang dari Kb maka larutan yang dihasilkan yaitu bersifat basa. Kemudian jika Ka sama dengan Kb maka larutan yang dihasilkan yaitu netral. Adapun rumus yang kita gunakan yaitu H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Kemudian jika mencari KH kita menggunakan rumus Kw dikali Kb per Ka. Baik, kita akan langsung ke contoh soal. 16,4 gram CH3COONa dengan MR 82 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Hitunglah pH larutan yang diperoleh yang memiliki KaCH3COH yaitu 1 dikali 10 ml. Baik, pertama-tama kita reaksikan dulu CH3COONa ini. Kita uraikan terlebih dahulu. CH3COONa kita uraikan menjadi CH3COO- ditambah Na+. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya yang CH3COO- adalah asam lemak dan Na+ adalah basa kuat. Jadi yang kita ambil di sini yaitu yang asam lemak. Kita larutkan dalam air menjadi CH3COO- ditambah
H2O menjadi CH3COOH ditambah OH-. Jadi di sini reaksi yang dihasilkan yaitu CH3COOH ditambah OH-, sehingga rumus yang kita pakai yaitu rumus OH- atau rumus dari garam asam lemah ketemu dengan basa kuat. Baik, pertama-tama kita cari terlebih dahulu garam dari CH3COOH dengan menggunakan rumus konsentrasi garam sama dengan massa per ml dikali 1000 per mili, sama dengan masanya di sini 16,4 gram, ml-nya 82 dikali 1000 per 500. Jadi ini dicoret jadi 2, ini 32,8 dibagi 82, hasil akhirnya yaitu 0,4 molar. Baru kita masukkan ke rumus OH-. Dengan angka KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi, sama dengan angka 10 pangkat min 14 per 10 pangkat 5 dikali konsentrasi garamnya 4 dikali 10 min 1 dikali valensinya yaitu 1. Jadi 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 yaitu 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1, jadi 10 pangkat min 10, jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 10. Kita akalin, jadi hasil dari OH-nya menjadi 2 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kita sudah mendapatkan OH-nya, kita masuk ke rumus POH. POH sama dengan min log OH-, dengan min log 2 dikali 10 min 5, sehingga hasilnya 5 kali 10 min 2. Kemudian setelah kita dapat POH, kita akan mencari pH dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 5 kali 5 dikurang log 2. Jadi hasil dari pH-nya yaitu 9 ditambah min ketemu ini jadi plus, jadi log 2. Jadi jawabannya yaitu pH-nya 9 ditambah log 2. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi larutan penyangga. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi larutan penyangga. Kita masuk pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang pH-nya relatif tetap walaupun ditambah sedikit asam ataupun ditambah sedikit basa ataupun juga diencerkan. Kemudian jenis larutan penyangga yaitu yang pertama yaitu larutan penyangga asam, yang dimana larutan penyangga asam ini terbentuk dari asam lemak ditambah dengan garam atau basa konjugasinya. Contohnya yaitu asam lemak CH3COOH dengan garam CH3COONA. Kemudian rumus yang kita gunakan yaitu rumus H+ sama dengan Ka dikali mol dari asam lemaknya per mol dari garamnya. Yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa terbentuk dari reaksi basa lemah ditambah dengan asam konjugasinya atau garam. Contoh reaksinya yaitu NH4 2SO4 dengan
asam NH3+. Kemudian rumus yang kita gunakan yaitu rumus OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemak per mol garamnya. Jadi ini rumus yang kita gunakan jika diketahui larutan penyangga basa. Baik, kita kemudian lanjut ke contoh soalnya. Hitunglah pH campuran dari 100 ml larutan NH3+ dengan 100 ml larutan garam NH42SO4 yang memiliki molar 0,2 molar dengan Ka-nya yaitu 10/5. Jadi cara kita menyelesaikannya yaitu menggunakan rumus larutan penyangga basa. Karena di soal diketahui larutannya yaitu ada basa lemak ketemu dengan garam. Jadi rumusnya yaitu OH- dengan Kb dikali mol NH3+ per mol garam. Nah, di sini kan belum diketahui dari molnya masing-masing. Jadi caranya kita mencari. Jadi di sini kita belum diketahui mol dari NH3+ dan mol garamnya. Kita cari terlebih dahulu yaitu untuk NH3+. Molnya sama dengan molarnya dikali dengan volumenya yaitu 0,1 dikali 100 mili. Jadi hasilnya yaitu 10 mol. Kemudian untuk garamnya yaitu NH42SO4 molnya yaitu 0,2 dikali 100. Jadi hasilnya 20. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan ini, kita bisa masukkan ke rumusnya yaitu Kb-nya yaitu 10/5 dikali mol NH3+ yaitu 10 mmol per mol garamnya yaitu 20 mmol. Ini bisa kita coret jadi 0,5. Jadi OH-nya sama dengan 0,5 dikali 10⁻⁻, atau 5 dikali 10⁻⁻. Jadi kita mencari pOH-nya dengan rumus min log 5 dikali 10⁻⁻. Kita dapat hasilnya yaitu 6 dikurang log 5. Jadi yang di soal ditanya pH, kita lanjut ke rumus pH-nya yaitu sama dengan 14 dikurang 6 kurang log 5. Jadi hasilnya yaitu 14 dikurang 6 8 dikurang log 5, jadi ditambah log 5. Jadi hasil dari pH-nya yaitu 8 tambah log 5. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya mengenai materi hidrolisis dan larutan penyangga. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.